Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Saya harapkan selalu sehat, semangat, bahagia, sejahtera. Dan doa saya semoga orang tua Anda selalu sehat juga, rajin bekerja untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam belajar dan kebutuhan keluarga. Oke anak-anak, kita teruskan materi kita yaitu tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia. Kriteria pemilihan kawasan konservasi yang pertama adalah khas, endemik atau tumbuhan asli dan langka. 2. Keterancaman. Ancaman kepunahan dan membutuhkan penanganan. Ketiga adalah kegunaan yang berguna bagi kehidupan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan yang dikonservasi dibagi menjadi 1. Kawasan suaka alam, 2. Kawasan pelestarian alam. Yang pertama, kawasan suaka alam. Suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di daratan maupun perairan. Terdapat 2 suaka alam yaitu cagar alam, suaka margasatwa. Selain itu ada yang lebih lengkap lagi karena menyangkut manusia di dalamnya yaitu cagar biosfer. Di mana cagar biosfer ini lebih luas cakupannya dan lengkap. Karena apa? Ada unsur utama yaitu manusia atau diri kita sendiri untuk menjaga alam. Dengan suaka alam dan cagar alam, suaka margasatwa itu hanya dititik beratkan tanpa ada campur tangan manusia. Kalau ada pun sedikit. Cagar alam, kawasan suaka alam yang keadaan alamnya memiliki kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Kalau cagar alam di sini dititik beratkan kepada kekhasan tumbuhan, satwa hanya sebagai pelengkap. Tumbuhan-tumbuhan itu misalnya yang disoroti misalnya di Cibodas, cagar alam Cibodas yang melindungi anggrek. Kalau suaka margasatwa ini dititik beratkan pada melindungi satwa, hewan maupun fauna. Kawasan suaka alam ditetapkan untuk melindungi satwa dan habitatnya. Kawasan pelestarian alam. Yang pertama adalah Taman Nasional, kedua Taman Hutan Raya, 3 Taman Wisata Alam, 4 Kebun Raya dan Binatang. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Contoh dari Taman Nasional adalah Taman Nasional Gunung Leuser yang terkenal dengan melindungi harimau Aceh atau harimau Sumatera.
Taman hutan raya. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian untuk tujuan koleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli maupun bukan asli, serta dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman hutan raya pada zaman kerajaan sudah dibangun, contohnya yaitu taman hutan raya yang ada di daerah Karanganyar yang namanya Taman Hutan Raya yang dibangun oleh Mangkunegoro, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro. Kalau di Jogja yang dibuat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian Taman Wisata Alam. Taman wisata alam ini digunakan paling banyak yaitu untuk pariwisata. Taman wisata alam adalah taman pelestarian alam yang ditetapkan untuk melindungi alam, tetapi dimanfaatkan untuk wisata. Bisa Anda lihat dalam gambar background ini, bisa Anda lihat, Anda identifikasi sendiri wisata alam apa yang didapat dalam gambar tersebut. Ya. Kebun raya dan kebun binatang atau yang sering kali disingkat dengan KRKB. Mungkin istilah yang ditekankan oleh orang tua, oleh masyarakat umum sekitar kita yang Jawa. Kebun raya orang tersebut biasanya seringkali menyebut bonbin atau kebun binatang. Ya. Di sini saya tulis KRKB merupakan kawasan untuk koleksi hidup yang berfungsi untuk melestarikan jenis flora dan fauna dalam keadaan hidup dan menangkarkan satwa yang hampir punah. Contoh kebun raya dan kebun binatang yang dekat dengan kita adalah kebun raya dan kebun binatang Gembira Luko yang ada di Yogyakarta, terletak di sebelah timur Kali Gajah Wong. Kemudian kalau yang ada di Surakarta, kebun raya kebun binatang yang terkenal adalah Juruk yang terletak di sebelah barat Sungai Bengawan, Solo. Mengapa manusia itu perlu mengkonservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia sehingga sangat membutuhkan biaya yang sangat banyak? Ini pun juga mempunyai maksud dan tujuan, karena flora dan fauna di Indonesia itu mempunyai manfaat dan biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya. Ya, Anda lihat gambar di background ini, Anda sudah bisa melihat dengan jelas bahwa flora yang berupa tanaman padi itu untuk bahan pangan atau bahan beras. Sehingga yang namanya tanaman padi, semakin banyak sawah, ini sudah menunjukkan sumber pangan atau persediaan pangan yang melimpah di bumi pertiwi ini. Kedua adalah dapat dijadikan obat maupun jamu, atau orang lain sering menyebutnya herbal. Ketiga, bahan baku industri. Tiga, bahan baku industri. Contohnya misalnya industri kerajinan, industri batu-batan, industri pakaian. Industri pakaian itu asalnya dari flora kapas. Bahan untuk kerajinan antik maupun modern
alat transportasi, misalnya untuk menarik jenis alat transportasi yang kalau dulu yang digunakan fauna untuk menarik transportasi itu adalah alat transportasi modern. Contohnya gerobak, delman, andong. Ketiga, objek wisata, penelitian dan pendidikan. Di mana objek wisata kalau dikasih gambar background dengan adanya gambar flora itu sangat menarik, kemudian digambarkan dengan fauna juga sangat menarik. Amati gambar di bawah ini. Yang pertama, gambar apa ini? Wedang uwuh. Ya, wedang uwuh ini bahan minuman, makanan yang sangat tradisional, berguna bagi kebutuhan manusia untuk kehangatan. Uwuh tersebut berasalkan dari flora atau tanaman yang ada di sekitar manusia. Kedua, ini gambar obat herbal. Ya. Maaf, saya menyebut merek di sini, Antangin CRG yang berguna untuk mengatasi masuk angin. Ini terdiri dari floranya berupa rempah-rempah, kemudian madunya dari fauna yang bisa dijadikan untuk obat. Ketiga, di sini bisa untuk menjadikan objek penelitian, di mana gambar di sini adalah seorang anak mengamati gambar singa, ya, meneliti bahwa ini termasuk hewan karnivora. Ya, yang terusnya gambar ini adalah barang kerajinan antik, ya, kursi, meja. Dan ini adalah taman hutan raya yang digunakan untuk objek wisata yang digambarkan Tahura, Taman Hutan Raya Tahura KGPAA Mangkunegoro, yang isinya antara lain ya tentang hutan raya. Ya, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya dulu sangat mengagumi dengan keindahan flora dan fauna, maka dibangunlah tersebut di daerah Karanganyar. Oke anak-anak, ya saya ucapkan selamat berbahagia. Anda insya Allah bisa ketemu dalam materi yang sama. Besok kita bisa berjumpa. Terakhir kali, salam untuk orang tua Anda. Semoga sehat-sehat selalu. Oke. Sampai jumpa minggu depan pada pelajaran sumber daya alam.